pas ternyata pernisnya ngangkat. Sebenarnya sih mata stroke Brio lama ya. Iya. Brio lama tuh. Kayak gue mulai mengenal ini gejala boot as sobek. Ini orang kagak pernah ke bengkel ya, cuma isi bensin doang. Press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like paling tinggi ya, masih tinggi lah ketimbang Bima, Alvin. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita sama Agung, dan ini mobil Nissan Mars. Dia yang bergabung di Nissan Mars Tuning. Mars Tuning doang ya? Sebenarnya sih lebih di Hamtaro-nya sih. Mars Tuning itu brand sebenarnya. Brand apa namanya, part buat modifikasi Nissan Mars memang khususnya. Jadi komunitasnya Hamtaro Racing-nya ya? Oh, adminnya Hamtaro Racing siapa? Dennis. Oh, kok Dennis juga ya? Kan mungkin waktunya dia agak banyak kali ya. Ya. Kalau yang lain kayaknya kan pada kerja tuh. Buat itunya nggak terlalu. Jadi kemarin pas lagi chat-chatan sama Pak Dennis, kok siapa yang di Hamtaro Racing atau Mars Tuning? Belum nih. Terus tanya, Agung belum sih? Dia baru ganti apa? Baru ngechat ulang. Oh, boleh banget tuh. Terus dia chat duluan ya ke Bang Agung ya buat mastiin akhirnya jadi. Yes. Dan hari ini mobilnya aduh, masih becek sekali ya. Masih klimis lah. Udah berapa lama ini keluar berarti? Apanya? Dari tempat bengkel? chat. 3 bulan, 2 bulan sih kayaknya. 2 bulan ya? Bulanan kayaknya. Masih oke sih. Kayaknya bawanya juga sayang-sayang gitu kayaknya. Pelan-pelan aja lah. Iya. Kalau nggak rame-rame nggak enak kayaknya kalau ngebut. Satu hal yang nggak bisa dihindari sih stop chip sih. Ya memang agak susah, harusnya memang harus di FRP sih. Asetnya di cover sih. Kayak di coating-coating gitu ya. Coating gitu. FRP bahasa baru itu ya? Bukan FRP. Apa namanya? Yang stiker bening itu loh. Oh, oke. Nggak tahu, saya juga lupa namanya, tahu tapi makanya yang gitu. Warnanya tetap sama tapi dilapis kayak dilaminating gitu ya. Gua agak lupa lah. Bener. Kita ngomongin soal modifannya dulu sebelum kita salvo ke catnya. Keluar apa aja? Dari luar, dari body dulu ya. Jadi bumper depan itu gue convert ke Autek. Terus grillnya juga custom. Terus ada lips karet di depan punya Mars Tuning. Terus bumper belakang gue convert ke model facelift. Jadi depannya Autek, belakang faceliftan ya? Terus side skirt gue pakai custom yang gue juga lupa tuh tipenya apa. Punya siapa ya? Tapi memang khusus buat Nissan Mars. Terus spoiler belakang itu punyanya Mars Tuning yang V1 ya? Betul, di karbon. Gokil. Terus knalpot full system sih dari depan sampai belakang ya? Yes, betul. Headernya pakai Alpino. Gokil. Terus resonnya pakai ORD sama muffler ORD. Gokil. Abangnya udah biasa di review kayaknya. Udah santai banget ngejelasin. Ngapalin sih. Lampu-lampu main tuh? Lampu-lampu enggak sih, paling kemarin cuma habis di coating ulang aja sih karena agak kuningnya. Terus ya, karena memang udah umurnya berarti ya. Tuh. Ini tahun berapa bang mobilnya sama lu? 2013. 9 tahun ya. 9 tahun. Velg ban spek pasti pada penasaran sih. Untuk undercarriage tuh pakai coilover itu punya LD yang tipe basic yang biasa. Terus pakai chamber kit depan. Terus sama stopper kit depan belakang pakai stopper semua biar agak nyaman aja, maksudnya nggak terlalu membel. Terus bannya pakai SX2 biasa ya? Itu pakai yang 19555. Nggak terlalu tipis lah. Ya ngejar masih nyamannya lah. Karena ini beneran buat daily ya? Ya lumayan daily sih. Kadang-kadang lagi bolak-balik Cikarang Jakarta kan lumayan tuh jalan. Sebenarnya sedaily-dailynya seberapa daily? Berarti Cikarang sampai Jakarta gitu Jakarta. ya?
Nah, karena memang ini kayaknya ada sedikit trouble di depan nih, kaki-kaki. Trouble apa tuh? Kayaknya sih agak bunyi kalau lewat jalan rusak. Nggak tahu nih, mau dicek dulu rekstirnya apa karet-karet ball joint segala Tapi macam kalau sih. jalanannya lagi agak normal gitu nggak kedengaran sama sekali ya? Masih nyaman juga sih, tapi emang agak ganggu aja gitu. Paling sama velg itu pakai yang Tenesia TWS, masih replika sih. Lebarnya 6,5, itu 40. Keren ya. Nggak, tadi dilepas ya dopnya ya? Dilepas. Iya, tapi itu lagi ngetren sih sekarang nggak pakai dop ya. Lucu gitu. Lebih ini aja sih, lebih enak aja dilihatnya. Kadang-kadang kalau pakai dop kan kayaknya kurang gitu ya. Ada cerita lucu tadi pas ngechat ya. Sayang banget ngechatnya ada yang kurang dikit ya. Yes, jadi karena dia ditutupin sama spoiler bodinya agak baret. Ada bagian yang baret tapi nggak kena cat gitu kena ya. cat. Tapi memang masih garansi sih, nanti kan garansi 6 bulan tuh. Karena kebetulan kan ngecatnya di Nissan. Oke. Nissan Resmi langsung ya? di resmi. Itu kode warnanya U17 punyanya Livina. Oke. Ini ternyata abu-abu tuh banyak. Gue juga baru tahu nih teman-teman nih. Ternyata abu-abu ada yang ke ungu ya, ada yang ke unguan, ada yang ke hijau, ke coklat. Oh. Jadi okay. itu di shading efeknya sih. Jadi variasi. Nah, kalau kebetulan kalau warna aslinya Mars itu dia agak ke hijau-hijauan. Oke. Dulunya berarti ini ke hijau-hijauan ya. Kalau kita bilangnya bluek, abu-abu bluek. Karena memang gelap banget, karena kalau di teman-teman tuh di anak-anak Hamtaro, untuk mobil ini kan lumayan banyak nih yang punya yang pakai warna ini. Gue, Mas Fahmi yang udah pernah juga diliput, Ko Denis, Mas Herdi ada lagi, sama Diki. 5 mobil warna begini. Oh ya? Nah jadi penyesuaian warnanya memang kalau nggak putih velgnya ya, kalau nggak putih ya silver gitu kan, hitam gitu. Tapi kan kalau kita bilang kan kurang eye catching ya, kalau kan emang jadi gahar banget kan hitam. Nah kadang-kadang anak-anak memilih paduan warnanya ya antara putih, silver, terus soalnya itu yang paling masuk ya gitu. Dan ada satu hal lagi yang gue kaget, ternyata nggak semahal itu ya ngecat di resmi ya. Apa karena mobilnya kecil ya? Karena mobilnya kecil, terus metode pengecatannya sih. Karena kan ini nggak sampai kerok total kan. Kalau yang sampai puluhan juta sampai belasan juta tuh rasanya ada aja ya sampai dalam. Sampai kerok total, jadi cat lamanya juga diangkat gitu. I see. Itu kenapa waktu itu alasannya kenapa akhirnya ngecat ulang nih? Nah sebelumnya kan di mobil di wrapping tuh pakai stiker. Yang ada di reviewnya. Seva ID. Seva ya? Iya Seva ID. Itu warna Nardo ya. Aku minta foto sebelumnya ya. Boleh. Nah, jadi gimana tuh akhirnya? Yang gue pakai setahun lebih, itu mulai flat tuh warnanya. Awal-awal dipasang sih bagus lah, lumayan mencilak lah. Flat tuh maksudnya kayak glossinya hilang gitu ya? Iya, flat. Glossinya tuh hilang. Terus banyak scroll ya, motif kayak buntut babi lah gue nyebutnya gitu kan, melingkar gitu. Terus udah mulai pada ngelotok tuh di ujung-ujung sisi yang body ujung, misalnya kayak di bumper ujungnya tuh udah ngelotok kayak catnya gitu, ya lepas-lepas stiker juga ngelepas-lepas kan. Nah akhirnya gue mutusin buat gue lepas lah. Gue lepas, ternyata pernisnya ngangkat. Waduh, ngeri banget. Jadi buat teman-teman kalau mau nge-wrapping ya pikirin dulu sih. Itu yang biasanya kalau cat yang dari pabrik bener-bener yang belum pernah sama sekali dicat ulang bener-bener dari pabrik itu nggak masalah, memang agak kuat dia catnya. Nah tapi kalau sudah dicat ulang terus di stiker, itu potensi buat ngelotok pernisnya gede banget. Nah, jadi itu sebelum lu stiker itu udah sempet dicat dulu. Jadi kan misalnya bumper baret, lu cat ya gitu kan, pintu baret, cat kayak gitu kan. Nah ternyata pas gua lepas wrappingannya amburadul pernisannya. Iya. Jadi sayang banget tuh. Jadi akhirnya harus cat ya. Harus cat. Karena ya hancur itu ya, sampai ada gambar pas narik stikernya. Narik stikernya sih pas di Nissan sih kayaknya masih ada. Ya. Jadi waktu itu pas gue mau ke Nissan tuh udah emang gue ngecat kan. Jadi awalnya gue lepas dulu tuh stiker di bumper kan. Gue coba nih, gue kelet dikit, trek itu aja udah ngangkat kan. Gimana yang lain gue pikir ya udahlah. Jadi biar bisa teman-teman bisa lihat gitu bang. Boleh. Contoh dari pasang stiker gitu ya. Boleh. Hasilnya ada gimana? sih.
Tapi kata abang tadi ada kalau misalnya stikernya yang agak mahalan gitu bisa lebih Ya aman. lebih bagus sih memang. Kalau money talk sih ya, maksudnya harga nggak bohong lah. Kalau yang harganya mahal tuh itu bagus banget memang. Jadi dia ketika dilepas pun efek Aman ya? ngelotokin cat juga lebih sedikit gitu. Oke, tetap ada cuman nggak separah Ya itu. potensinya masih ada tapi nggak sebanyak yang gua pakai tipenya nih. Bener. Tapi harganya kayaknya masang yang mahal itu sama ngecat beda-beda Sama tipis aja sih ya. Ya, Oke gitu. deh. Jadi bisa dikira-kira lah. Maksudnya buat jadi pelajaran teman-teman juga ya. Yes, betul. Mungkin ada yang iseng, gue juga iseng sih suka nempel-nempel stiker. Stiker pasti buka. Waduh, Itu gua aja tutup lagi. kadang-kadang kalau lama banget kan kita kelet kan itu tuh beda tuh kan. Kalau cat kan oksidasi ya, dia lama-lama berubah warna memang kan, karena Iya, panas, hujan, bener. segala macam. Nah itu kalau Air yang kelet ngendep juga. iya, air ngendep itu beda tuh. Bulat gitu kan pasti kelihatan bedanya kalau bekas isi. Pas dibuka, aduh, Iya. udah belang gue tutup lagi lah. Langit. Itu sih yang jadi pertimbangan waktu itu. Akhirnya yaudahlah gue main clean aja, cat segala macam gitu. Oke, berarti modifan dari luar semua udah ya? Udah kayaknya. Dari dalam apa aja nih? Kalau dalam ini setir gue ganti pakai WMP masih replika. Terus Boskit ini punya Brio nih. Jadi kalau yang buat Mars, teman-teman Mars mau pakai Boskit kan susah tuh. Boskitnya Nissan Mars agak susah memang. Di Mars Tuning juga barang lagi kosong. Coba aja di fitting sama Brio. Boskitnya Brio ya? Brio. Tapi nggak berarti berhasil sih, tapi coba dulu aja gitu. Kalau punya teman Brio, cobain Boskitnya. Ini sih gue pakai yang Brio. Dan masuk aja ya? Masuk, tapi memang agak ngepres banget gitu. Ngepres terus. Ini gue retrim pakai MB Tech. Tadinya kan warna putih. Oh iya benar. Ini gue retrim semua. Kenapa bang? Mau naik motor atau apa? Jadi waktu itu ceritanya tuh mobil dipakai sama adik gue. Oke. Nah nggak tahu ceritanya di atas ini tuh bulu-bulunya kena kopi gitu. Oh, oke. Terus gue bersihin, makin nyebar kan. Tumpah. Nah, kita reka adegan ya. Kira-kira Apa dia lagi kenapa bercanda kopi? sama ceweknya gitu, gue Iya. gimana kan? Dia sampai sini-sini nih, gue tanya kenapa deh? Kena kopi mas. Waduh, gue bilang ya udah gue beli pembersih plafon kan itu kan di S Arthur banyak lah ya. Gue cobain batu nggak ada yang berhasil. Nggak bakal bisa ya. Ya udahlah, gue datang lah ke tempat teman tuh. Retrim ini kan dia memang biasa. Gue tanya mas ada nggak retrim yang bahannya nggak yang enak lah dilihatnya gitu. Oh ada nih MB Tech yang seratnya kayak karbon gitu. Kalau diperhatiin kan kayak ada serat karbon nih. Oh iya gambarnya ya. Iya ada Jadi serat kayak maya gitu kan. gambar karbon lah ibaratnya. Iya, biasanya kan kalau MB Tech kan titik-titik tuh. Yang udah bolong-bolong gitu. Wah jangan nih. Gua pas ngeliat ini, wah ya keren lah gitu. Gue pasang. Jadi pilar atas, pilar A, B, C itu semua di cover sama ini. Gokil. Kursi ini SR3 yang grade Cina ya, grade Taiwan kalau nggak salah. Itu gue dapat dari auction gitu ya? lelang. Wah harganya gokil sih tadi pas cerita. Lumayan jauh lah harganya. Jadi dua-duanya itu dapat di angka 4 juta. gokil. Coba Biasanya kan kalau cari. yang Cina itu kan di 7-an, 78 malah kalau dua. Terus kemudian gue retrim pakai Le Mans, ini juga dapat murah nih bahannya. Sampai di ininya ya. Ya sampai door trim ini gue retrim pakai Le Mans. Yang sama dengan kursinya. Kursi ini gue retrim semua. Pas dapat emang kondisinya separah itu harus di retrim. Enggak sih, jadi polos aja kan. Kalau Mars ini kan door trim ini kan kayak plastik aja kan ya, ada motif-motif gitunya kan. Nah terus biar senada sama joknya gue retrim, ya udahlah. Itu juga di retrim. Gitu. Bener. Jadi agak-agak jadul lah. Kalau Le Mans kan kesannya motif jadulnya Recaro kan. Apalagi bang ya dari dalamnya? Terus pilar C. Pilar C kenapa tuh? Pilar C. Oh belakang ya pokoknya. Sibar itu punya Mars Tuning. Ada fungsinya gak bang? Berasa banget gak bang? Dia kalau kita lagi kencang sih yang gue rasain memang agak rigid sih. Karena kan depannya udah pakai strut bar tuh gue. Iya. Jadi kalau belakang nyimbangin sih. Biar nggak ngebuang buntutnya. Kalau mau enak lagi pakai yang sway bar yang bawah. Waduh, itu tapi resikonya lebih banyak daripada keuntungannya. Sering nyangkut sih. Nyangkut terus katanya bisa bahaya sama karter kanan gitu-gitu lah. Betul. Makanya kan pro kontra sih. Pro kontra benar. Kalau memang peruntukannya untuk daily use ya kembali lagi ke masing-masing sih itu kan. Bener.
Udah semua ya? Dalam kayaknya udah deh. Ada ya? Audio nggak ada yang gue mainin. Udah kayaknya. Paling sama safety tools saja kayak apar gue siapin. Oke. Karena kan mobil tua ya, elektrikal, kelistrikan kita nggak tahu gitu. Makanya gue standbyin apar. Lumayan gede sih, 3 kilo itu. Wah, itu langsung kering itu api. Di pojok sini nih gue taruh bawah. Di bawah belakang gitu. Kenapa mobil ini bang? Di antara banyaknya mobil yang sekelasnya ya? Yes. Pertama sih karena budget emang dulu ya. Oke. Dulu budget gue masih punya budget nggak terlalu gede gitu kan. Terus akhirnya gue beli di, boleh nyebut gak sih? Boleh. Di 88. Oke. Mobil 88 kan. Mobil 88 tuh kalaupun ada masalah gue bisa garansi gitu ya. Gue datang ke sana, dijejerin tuh city car, ada Mirage, Mars, sama Brio. Sebenarnya sih mata serak Brio lama ya. Brio lama tuh gue serak banget kan. Terus pas gue masuk kan lumayan, kaki gue lumayan panjang. Tinggi ya lu bang ya? Lumayan kan. Buat jadi gambaran teman-teman, tinggi lu berapa? 175. Oke, 175. Itu kan masih banyak banget kan tuh, masih sejengkal. Kalau Brio tuh rasanya cuma segini deh kalau nggak salah waktu itu gue coba. Kayak mepet banget ya. Mepet banget. Apalagi buat yang fobia sempit gitu ya. Mepet banget. Terus jok belakang juga kan, gue mikir tahu mobil juga nggak gue cuma doang yang pakai kan, ada mungkin ada keluarga gue atau adik-adik gue mau main. Bener-bener. Terus bagasi belakang juga sempit kan. Kalau ini bagasi ini gede banget kok. Koper 2 gede masuk. Jadi akhirnya budgetnya pas. Terus dari gue juga agak nyaman kan ya. Dulu stok standarnya Nissan tuh nyaman banget tuh mas. Iya. Nyaman banget. Tapi ini nyaman sih menurut gue. Kalau ganti lo oke sih. Masih lumayan. Masih oke sih. Kadang-kadang ada yang kayak mobil duduk-duduk gitu kan ya. Soalnya ini juga buat daily juga ya. Daily betul. Gak berani pendek-pendek. Tapi udah oke lah, nyetel lah buat di foto tuh. Cocok lah. Lumayan. Akhirnya gue ngambil lah Mars. Ambil Mars. Nah pas awal-awal pakai mobil ini kan, gue otak-atik lah ya gitu. Tapi kan ternyata partnya susah. Part modifikasinya susah. Akhirnya ya udahlah gue pakai aja gitu. Coba ganti pelek tok tuh waktu itu. Ganti pelek tok, terus baru deh kayak ganti Autex segala macem kayak gitu-gitu. Nah baru ketemu anak-anak udah mulai ada tuh racun-racunnya. Terus juga si Ko Dennis juga kan dia punya, bisa lah bikin part-partnya segala macam sampai sekarang gitu. Karena memang mau itu sih, memang awalnya ngumpul ya lah kita mainin Mars nih, jangan underdog gini nih mobil kan kayaknya nggak ada yang main gitu ya. Bosen juga ngeliatnya Brio, Jazz segala macem kan udah pasti dia ganteng dari lahir lah ya. Gitu. Gennya udah ganteng memang tuh mobil. Jadi ibaratnya punya mobil ini ya biar beda aja gitu ya? Yes, beda. Terus budget juga masuk gitu. Paling jauh kemana ini mobil bang? Setelan gini? Jogja ya? Yes. Oh gokil. Lewatin tol jembatan yang warna merah tuh, jembatan apa ya? Lupa ya. Itu aman tuh lewat situ ya? Aman ya? Tapi memang yang masalah nanti kalau pas kita lewat tol yang masih di area Semarang, sebelum Semarang tuh. Itu kan bumpy ya? Iya, yang naik turun ya gitu-gitu kan? Gitu. Karena itu udah ikhlasin aja. Agak pelan gitu, serak-serak sih wajar ya. 1 to 10 kasih nilai dong buat mobil lu sendiri. 8 sih. 8 ya? Duanya kemana nih bang? Duanya tuh dia susah aja sih cari barang-barang supermarket. Tuh, balik lagi ke modifnya ya, kurang banyak lah. Betul. Terus kedua 3 silinder. 3 silinder ya. 3 silinder punya potensi tapi memang butuh budget agak gede gitu. Kalau mau naikin tenaganya ya. Gitu. Bener. Itu aja sih paling. Kenapa 8-nya sih part-partnya lumayan awet kayak gitu sih. Jauh dari kata orang Nissan kurang awet? Jauh sih. Tergantung pemakaian sih. Semuanya gua percaya tergantung pemakaian dari perawatan. PR paling besar di mobil ini apa bang? PR paling besar itu PR paling besar ya? Yang paling sering rusaknya lah. Gua nih yang setelan begini. Yes. Boot Astroda. Kan ada bootnya tuh karet. Ini tuh jebol mulu. Kena mulu ya? Kena mulu. Jadi harus diperhatiin buat teman-teman.
kalau lagi nyuci kolong gitu kan, cuci kolong tuh sebulan sekali ngeliatin itu. Gejalanya apa biasanya kalau misalnya mulai rusak tuh? Agak berisik aja sih. Berisik ya? Berisik. Kalau kena jalan rusak. Jadi gue sih ngerasa katanya ya, putaran rodanya tuh agak berisik, bunyi dengung gitu. Oh. Kan biasanya kalau dengung itu kan ada di bearing segala macam, udah mulai kena kan harus ganti segala macam. Nah ini kayaknya gue mulai mengenal ini gejala boot as sobek gitu. Jadi karena kayaknya, saking seringnya tuh. Iya, karena udah 4 kali kalau nggak salah. Gokil. Cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini bang? Jadi ini dulu gue beli mobil ini sama istri gue sih. Jadi kayak juang bareng lah, nabung bareng segala macam gitu, terus beli ini gitu. Jadi cara ngedapetinnya ini mobil pertama, terus cara historinya juga historinya kayak gitu sih. Mudah-mudahan sampai terus gue pakai sih. Secara buat daily use buat daily use nih mobil ya, bensinnya seirit itu atau boros itu? Nah, sekarang dengan settingan udah full sis ya? 116 dengan full sis. Nah jadi ini 2 kali nih, 2 metode. Jadi kalau dulu gue pakai Pertamax kan? Gue pakai Pertamax tuh kilometer average-nya itu 115. Gue pakai Pertalite boros ya? 116. Gue nggak ngerti deh. Nah itu kadang-kadang ada orang tuh percaya nggak percaya, mobil tuh ada yang cocok pakai Pertamax, ada yang cocok pakai Pertalite. Nah ini udah jalan terlepas ya isu naik macam ya. Sebelum itu juga gue udah mulai bandingin gitu kan. Jauh. Tapi memang dari sisi respon responsifnya mesin segala macem itu memang agak beda sih. Enakan Pertamax, tapi dari suhu mesin terus dari average bensin lebih enak Pertalite. Kalau di mobil gue ya yang ini. Iya. Bener. Gue 116 tuh ada itu ini. Ini nggak pernah gue riset hampir setahun. 116 ya. Irit banget sih 116. 116 buat dalam kota loh. By the way ini buat dalam kota ya? Dalam kota, tapi ini manual sih. Mobil impian lu bang? Mobil impian gue? Yang sekarang atau? Sekarang. Diesel sih, 2 kali ya? Paling. Oh, I see. Satu mesinnya kayaknya teman gue kan makainya yang Fortuner ya. Ini orang kagak pernah ke bengkel ya, cuma isi bensin doang, ganti filter, isi bensin, ganti filter, isi solar, ganti filter segala macem. Mesinnya badak, terus family sih, karena kayaknya di umur gua sekarang ya meskipun masih umur 32 sih ya, tapi frekuensi jalan sama keluarga tuh jadi lebih besar, jadi lebih sering gitu loh. Kalau dulu kan masih sendiri atau berdua doang sama istri kan gas-gas aja gitu. Tapi kalau mobil-mobil yang sekarang mulai mikirin kelegaan buat keluarga gitu ya? Ya, jadi bisa ngangkut banyak lah yang itu, terus atau enggak Foxy sih, tapi memang masih mahal banget kan, maksudnya masih belum kejangkau sama gue. Instagramnya di mana bang? Di akun Laksono 1990. Atau bisa juga lihat sama Instagram yang anak-anak tuh, yang Hamtaro Racing, yang di @Hamtaro Racing, atau kalau mau penasaran part-part modifikasinya referensi ya di Mars Tuning. Gokil. Ada yang ketinggalan nanti? Next project sama modifying ulang. Next project dari mobil ini apa aja bang? Kayaknya sudah finish deh, maksudnya udah nih sampai segini aja. Maksudnya modifnya, karena kalau di mesin gua nggak tertarik, maksudnya buat masang piggyback segala macam masih belum. Paling cuma ganti misalnya kayak ini setir dari replika gue mau oriin gitu, velg masih main replika, mau main ori kayak gitu aja sih, lebih origin aja sih gue pengennya. Tapi konsepnya tetap kayak gini aja. Tetap clean look gitu ya. Tapi mencoba berusaha buat nabung pelan-pelan ganti original lah gitu, karena lebih enak aja. Modif paling mahal di mobil ini apanya bang? Apa ya? Kayaknya nge-retrim jok ini deh, sama beli jok ini. Jok, retrim segala macam itu lumayan. Paling terakhir banget gue. Sebenernya gue masih penasaran banget, ini udah habis berapa buat mobil ini? Berapa? Kayaknya sama anak-anak gue paling nggak banyak deh. Gue itu terlepas. Jadi sebenarnya yang bikin boros gue itu adalah gonta-ganti velg aja sih. Wah itu yang jadi gue pikir sering ya. Kalau gue kumpulin kebeli nih Orion gitu. Jadi itu yang gue seselin juga sih sampai sekarang.
Jadi Ya kan total- 1 model kalori. Iya sih. Tapi memang kalau Hidup sekarang tim TW. investasi sih mas. Jadi Bener, kalau lu bener, beli main Orion lu nggak pernah ada kata rugi sih so far. Anak-anak tuh Dennis segala macem, gue perhatiin juga teman-teman gue ngobrol, lu kalau beli Orion nggak ada kata rugi sebenarnya karena harganya kan naik terus kan. Gitu. Bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman ya. Tuh, jadi dari sisi investasinya dapat, dari sisi modifikasinya juga dapat. Kalau bosan tinggal lu jual, yang penting cuan gitu. Iya, pasti ada nambahnya dikit-dikit ya. Iya, nambahnya Oke. dikit-dikit. Kalau Gitu aja? kalau berapanya sih, Hah? aduh berapa ya? Gue lupa sih, nggak gue hitung kayaknya deh. Oh, antara ya 20-30 Segituan kayaknya. segituan ya. Kayaknya sih segituan. Motor dapat lah kalau motor-motor batangan 150 cc mah. Oke, deh, siap. Gitu aja kali Bang ya. Yes. Makasih Bang buat Thank you, waktunya. thank you. Buat teman-teman yang suka sama video ini boleh komen, subscribe, dan sampai ketemu di How to Treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Gitu aja, dan apa ya, share kali ya. Boleh. Boleh bagiin ke teman-teman kalian yang penasaran sama Nissan Mars ini. Gitu aja, dan dadah. Thank you Bang. Thank you.